Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mesya Nadira Azhari. Di sini presentasi kali ini saya akan membahas tentang awal mula kerajaan di Indonesia. Topik ini sangat menarik karena dari sinilah sejarah panjang Indonesia sebagai bangsa dimulai. Sebelum ada negara seperti sekarang, masyarakat kita dulu sudah punya sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan. Jadi dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan bagaimana kerajaan-kerajaan pertama bisa muncul, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya, dan juga contoh beberapa kerajaan awal seperti Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan ciri kerajaan. Sebelum masuk lebih jauh, kita memahami dulu apa itu kerajaan. Secara sederhana, kerajaan itu adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja ataupun ratu dengan kekuasaan penuh atas wilayah dan rakyatnya. Biasanya, kerajaan punya simbol kekuasaan, misalnya mahkota, istana, ataupun lambang kerajaan. Selain itu, sudah ada birokrasi ataupun struktur pemerintahan, artinya sudah ada pembagian tugas dan jabatan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Ciri lain dari kerajaan yaitu masyarakatnya hidup menetap dan teratur, punya sistem ekonomi yang lebih kompleks seperti pertanian dan perdagangan, serta mulai ada kontak dengan wilayah lain. Kerajaan muncul karena manusia butuh pemimpin untuk mengatur kehidupan bersama, menjaga keamanan, dan juga mengelola sumber daya supaya tidak kacau. Jadi, muncullah kerajaan adalah tanda bahwa masyarakat waktu itu sudah berkembang dan mulai terorganisir. Selanjutnya, kita akan membahas kenapa sih kerajaan bisa terbentuk di Indonesia. Beberapa faktor utama yang saya dapatkan yaitu 6. Pertama, yaitu faktor geografis dan juga lingkungan alam. Daerah yang subur dan dekat dengan sungai ataupun laut mendukung pertanian dan perdagangan. Contohnya di sekitar Sungai Mahakam atau pesisir Jawa. Faktor kedua yaitu ekonomi perdagangan. Saat pertanian menghasilkan surplus, muncul kegiatan jual beli, lalu butuh sistem yang mengatur dan melindungi perdagangan itu. Dari sinilah lahir kekuasaan politik. Selanjutnya itu sosial dan budaya. Masyarakat mulai mengenal perbedaan status sosial, yaitu dengan adanya raja, bangsawan, dan juga rakyat. Selain itu, pengaruh budaya dari luar mulai memperkaya kehidupan mereka. Selanjutnya juga ada kontak luar dan influensi. Influensi ini dimaksud dengan pengaruh asing. Maksudnya, masuknya pengaruh Hindu dan Buddha dari India dan Cina membawa perubahan besar terutama dalam kepercayaan dan sistem pemerintahan. Selanjutnya itu faktor teknologi dan infrastruktur. Masyarakat sudah mengenal teknologi irigasi, perahu, dan sistem bangunan yang lebih maju, sehingga kegiatan ekonomi dan politik bisa berkembang pesat. Dan faktor terakhir yaitu militer dan kekuasaan. Faktor militer dan kekuasaan berguna untuk melindungi wilayah dan memperluas pengaruh yang lalu dibentuklah pasukan atau kekuatan militer yang kuat. Ini juga menjadi salah satu dasar berdirinya kerajaan. Baik, kita akan masuk ke kerajaan pertama yang tercatat di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai, yang terletak di Kalimantan Timur sekitar abad ke-4 Masehi. Bukti sejarahnya yaitu berupa prasasti Yupa yang ditemukan di sekitar Sungai Mahakam. Dalam prasasti itu tertulis nama Raja Mulawarman yang dikenal dermawan dan kuat. Faktor utama terbentuknya Kutai adalah lokasinya yang strategis di tepi sungai besar sehingga mudah dijangkau oleh pedagang dari daerah lain. Kutai juga menunjukkan pengaruh kuat dari budaya Hindu-India yang terlihat dari penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Kutai adalah contoh awal perpaduan antara budaya lokal dan pengaruh luar. Nah, kerajaan berikutnya adalah Tarumanegara, yang berdiri sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi di wilayah Jawa Barat, tepatnya di sekitar Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Bukti keberadaannya ditemukan dari beberapa prasasti seperti prasasti Ciaruteun dan prasasti Tugu yang juga menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Raja terkenalnya dari Tarumanegara adalah Purnawarman yang dikenal bijaksana dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu proyek besarnya yaitu pembangunan saluran air atau kanal untuk mengatur irigasi dan mencegah banjir. Letak Tarumanegara yang strategis di pesisir Jawa juga mendukung kegiatan perdagangan laut dan pertanian, sehingga kerajaan ini menjadi makmur dan berpengaruh. Baik, kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang muncul sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah Sumatera bagian selatan dengan pusatnya di Palembang. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara
Yang faktor utama kemajuannya yaitu letak yang strategis di jalur perdagangan internasional antara India dan Cina. Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang jalur utama adalah kapal dagang, sehingga mereka bisa mengontrol lalu lintas perdagangan dan mendapat banyak keuntungan ekonomi. Selain kuat secara ekonomi, Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Buddha dan tempat belajar bagi para biksu dari berbagai negara. Kerajaan Sriwijaya menunjukkan bahwa Indonesia sejak dulu sudah punya peran besar dalam perdagangan dunia. Baik, selanjutnya kita akan membahas implikasi dan pentingnya memahami awal kerajaan. Kenapa kita perlu belajar tentang awal mula kerajaan Indonesia? Karena dari sinilah kita bisa memahami bagaimana sistem politik, sosial, dan ekonomi di Nusantara terbentuk. Kita juga bisa melihat bahwa letak geografis dan aktivitas perdagangan punya peran penting dalam membentuk kekuasaan. Selain itu, memahami kerajaan awal juga membantu kita mengerti proses perkembangan sejarah Indonesia, mulai dari masa kerajaan, kolonialisme, sampai terbentuknya negara modern seperti sekarang. Jadi, belajar tentang kerajaan bukan hanya soal menghafal nama raja dan tahun berdirinya, tapi juga memahami bagaimana masyarakat berkembang dari waktu ke waktu. Nah, dari pembahasan kita tadi, bisa saya simpulkan kerajaan-kerajaan di Indonesia terbentuk karena pengaruh berbagai faktor seperti kondisi geografis, ekonomi, sosial, dan kontak budaya luar. Kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya membuktikan bahwa nenek moyang kita sudah punya peradaban yang maju dan terbuka terhadap pengaruh asing. Dari proses inilah lahir sistem pemerintahan dan budaya yang menjadi dasar pembentukan Indonesia di masa berikutnya. Jadi awal mula kerajaan bukan sekedar masa lalu, tapi bagian penting dari identitas dan perjalanan sejarah bangsa kita. Baik, sekian presentasi dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.